saya akan melaksanakan tugas aksi nyata saya, yaitu modul 2 TP3 tentang supervisi akademik. Pada pagi hari ini saya ditemani oleh rekan saya, Bu Indaya, sarjana pendidikan. Beliau adalah guru kelas 2 SD Negeri 2 Lemah. Selamat pagi Bu In. Selamat pagi Bu Yani. Bagaimana kabarnya Bu In hari ini? Alhamdulillah baik dan luar biasa. Alhamdulillah kalau begitu. Baiklah Bu In, bisakah Bu In sebelumnya memperkenalkan diri dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Indaya Ningse. Saya guru kelas 2 dari SD Negeri 2 Lemah. Terima kasih Bu In atas sesi perkenalannya. Seperti yang sudah kita sepakati kemarin yaitu bahwa nanti saya bersama dengan Bu In akan melakukan supervisi di kelas Ibu, yaitu tentang pembelajaran yang Ibu laksanakan. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu Bu bahwa dalam supervisi itu ada 3 tahapan Bu. Yang pertama adalah pra-observasi, yang kedua adalah observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, pada pagi hari ini terima kasih Bu In juga menyempatkan waktu untuk kita ngobrol sebentar ya Bu, yaitu tentang terkait langkah-langkah persiapan apa yang sudah Ibu laksanakan dalam kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan besok. Begitu Ibu. Bagaimana Bu In perasaan Ibu terkait dengan saya akan melaksanakan supervisi di kelas Ibu? Yang pertama, saya merasa senang Ibu karena memiliki kesempatan untuk dapat melakukan refleksi diri dengan bantuan rekan kerja, sehingga saya nantinya tahu apa hal-hal yang sudah saya lakukan dengan sesuai kompetensi saya sebagai guru, dan apa hal-hal yang kurang saya lakukan dan perlu diperbaiki saya sebagai guru dalam mengajar di dalam kelasku. Terima kasih Bu. Alhamdulillah ya Bu. Kalau boleh tahu besok itu dalam pembelajaran itu akan menyampaikan materi apa Bu? Materi yang akan saya sampaikan besok yaitu mengenai makna bersatu dalam keberagaman Bu. Selanjutnya dari materi besok Bu, kalau boleh tahu juga apa tujuan pembelajarannya? Tujuan yang akan saya capai besok yaitu dengan adanya keberagaman di sekolah tidak menjadi penghalang untuk belajar bersama anak-anak di kelas Bu. Jadi tujuannya dengan adanya keberagaman di sekolah tidak menjadi penghalang untuk belajar bersama di dalam kelas. Dari tujuan pembelajaran tadi Bu, area pengembangan mana yang ingin Ibu capai? Untuk murid tentunya saya ingin mereka mencapai tujuan pembelajaran hari ini terus-menerus secara meningkatkan keaktifan mereka saat belajar melalui eksperimen dan diskusi. Semoga materi yang akan kita pelajari itu juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Bu, dan tentunya saya mengharapkan siswa dapat memahami makna bersatu dalam keberagaman Bu. Jadi intinya area yang ingin dikembangkan dalam pembelajaran besok itu bahwa yang pertama adalah untuk meningkatkan keaktifan anak di dalam kelas gitu ya Bu ya. Iya. Kemudian yang kedua, anak itu bisa memahami Bersatu dalam keberagaman, tentunya tidak pilih kasih dalam berteman. tidak komunikasi dalam berteman. Di area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, strategi apa yang akan dilakukan agar bisa mencapai tujuan pembelajaran? Strategi yang akan saya gunakan yaitu dengan membuat pembelajaran yang menyenangkan dan berdiferensiasi, tentunya membuat anak-anak lebih senang dan aktif dalam pembelajaran dengan diselingi ice breaking Bu. Ya. Jadi biar anak-anak senang, nanti dalam pembelajaran itu guru juga akan mengenai Ice breaking biar anak tidak bosan biar ya. anak bosan ya. Oke Bu. Adakah Bu tantangan yang akan Bu hadapi dalam mengajarkan materi besok? Tantangan yang pertama yaitu saya mengajarkan materi tersebut di mana pembelajaran tidak hanya fokus pada kognitif, namun ketercapaian tujuan juga dilihat dari perubahan sikap peserta didik dan aplikasi materi tersebut dalam kehidupan peserta didik saya Bu.
tadi, yaitu ada yang berdiferensiasi serta menyiapkan kesiapan minat belajar siswa, terus dan profil belajar siswa sesuai dengan minat dan kemampuan anak. Oh, jadi Bu In sudah menyiapkan tadi ya Bu, RPP berdiferensiasi berdasarkan kesiapan anak, kemudian minat dan profil belajar mereka masing-masing. Wah, bagus sekali Bu In. Semua sudah Bu In siapkan dari RPP, kemudian alat peraga dan strateginya juga. Kira-kira Bu In, dari apa yang sudah Bu In siapkan sedemikian rupa, adakah hambatan yang nantinya bisa muncul dalam pelaksanaan pembelajaran nanti? Nah itu Bu, menurut saya ada, terutama disiplin waktu. Jadi begini Bu, anak-anak itu ketika diskusi mereka kebanyakan lupa akan waktu Bu. Karena sudah hasil diskusi, jadi anak-anak melupakan waktu, terutama kan ini di kelas 2 ya, di kelas ada ya. Biasanya anak-anak itu kadang di sini juga dengan bermain ya. Lalu Bu, dalam menghadapi hambatan tadi yang bisa muncul tadi Bu, apa yang akan Ibu lakukan? Maksud saya begini Bu, adakah pihak yang bisa diajak bekerjasama agar pembelajaran nanti bisa selesai tepat waktu? Tentu saya akan bekerja sama dengan semua siswa. Saya nanti akan membatasi dalam sesi diskusi serta dalam manajer juga akan saya batasi waktunya. Begitu Bu. Jadi dalam mengatasi hambatan yang mungkin nanti muncul ya, Ibu akan membatasi waktu dalam diskusi dan juga intinya mengingatkan seperti itu ya, mengingatkan. Kemudian Ibu juga akan membatasi dalam sesi tanya jawab saat presentasi gitu ya Bu ya. Baik Bu In, lalu kapan Ibu akan melaksanakan rencana pembelajaran berdiferensi tadi seperti yang sudah Ibu susun? Ya secepatnya Bu, saya saat Ibu supervisi besok saya sudah akan mempraktekkan RPP yang sudah saya susun tadi Bu. Alhamdulillah, saya jadi tidak sabar ingin segera secepatnya melakukan supervisi dalam pembelajaran di kelas Bu In. Oh ya, satu lagi Bu In, dalam pembelajaran besok akan berjalan dengan baik ya. Apa komitmen Bu In agar pembelajaran yang Bu In lakukan itu bisa berjalan sesuai dengan yang Bu In inginkan? Yang jelas saya akan mempraktekkan apa yang sudah saya rencanakan Bu, terutama langkah-langkah pembelajaran secara runtut agar pembelajaran besok bisa sesuai dengan apa yang saya inginkan. Wah, seru sekali ya Bu In obrolan kita dalam rangka praobservasi pada pagi hari ini. Dari obrolan kita pada pagi hari ini, dapatkah Ibu menyimpulkan? Kegiatan praobservasi ini begitu penting ya Bu, artinya dalam melakukan pembelajaran kita harus melakukan planning atau direncanakan sehingga apa yang menjadi kebutuhan dalam pembelajaran akan dapat kita persiapkan terlebih dahulu. Saya merasa selama ini dalam pembelajaran kurang mempersiapkan terlebih dahulu sehingga kegiatan pembelajaran kurang optimal Bu. Baik Bu In, jadi intinya secara tidak langsung pada praobservasi ini kita itu diingatkan pada poin-poin penting apa yang perlu kita persiapkan dalam pembelajaran sehingga pembelajaran akan lebih maksimal. Itu ya Bu In. Iya Bu Yanti. Apakah masih ada yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup Bu Yanti. Baiklah Bu In, terima kasih sudah memberikan informasi sebelum kita melakukan supervisi di kelas. Semoga apa yang sudah Bu In rencanakan, apa yang sudah Bu In susun dapat terlaksana dengan baik dalam pembelajaran nanti. Dan semoga hari ini ya pada obrolan kita pada hari ini bisa bermanfaat. Amin, baik, sama-sama Bu Yanti. Terima kasih Bu In. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum pelajaran Jumat, coba kita lihat bahwa meja masih ada sampah tidak? Kalau tidak, sudah siap belajar. Sebelum kita mulai, mari
sebelum Bu In tadi berangkat sekolah, Bu In tidak lupa sarapan terlebih dahulu. Bu In tadi makan nasi pecel. Nah, anak-anak, pagi ini sudah sarapan semua? Sarapan apa? Berarti nasi goreng. Sayur apa? Sayur kacang. Apa? Apa
dicari yang keberagaman yang ada di kelas tuh yang mana? Dicari coba. Bagaimana anak-anak sudah selesai belum mengerjakannya? Bisa mengerjakan? Iya. Bekerja sama teman-teman yang tidak hadir? Iya. Oke, sampai sekarang siapa yang berani maju untuk mempresentasikan hasil kerjasamanya tadi di depan? Ya, kelompok mana dulu yang berani maju? Kelompok dengan kita, sama kita nih, berani maju? Oke, ya maju. Ayo, Mbak. Ayo, sini yuk. Ayo, sini. Oh, Mbak Citra, ayo. Ini keluarga Mbak Citra, yuk. Hello. Hello. Hai, hai. Hello, Mas Ibu. Coba diperhatikan. Diperhatikan ini temanmu dari kelompok auditori ingin mempresentasikan hasil diskusinya. Yuk diperhatikan. Sudah selesai? Beri tepuk tangan. Kita belajar tadi ya, pemburu bercerita. Terus setelah itu kita melihat tayangan video. Terus anak-anak mengerjakan soal. Ada yang bercerita tadi dari Mbak Citra bercerita. Terus ada tadi Mas Reza dan Mas Jaka melakukan gerakan lempar tangga bulan. Nah, apa yang bisa kita simpan hari ini? Pembelajaran hari ini kita sudah belajar apa? Hello. Hari ini kita sudah belajar apa? Belajar tentang makna bersatu dalam keberagaman. Nah, makna bersatu dalam keberagaman itu juga tertuang dalam sila Pancasila, terutama sila ketiga. Sila ketiga bunyinya bagaimana, Mas Amin? Bagaimana? Persatuan Indonesia. Lambang sila ketiga apa? Pohon beringin. Dari pembelajaran hari ini anak-anak merasa senang tidak? Lambangnya Mas Yuda senang tidak? Mas Salim bagaimana? Senang, sedih? Senang. Nah, bagian mana yang anak-anak dari pembelajaran itu yang senang? Dengan adanya banyak keberagaman di kelas 2, karakternya itu berbeda-beda. Ono sing seneng ngomong sendiri, ada yang diam, ada yang nggak bisa diam ngobrol terus. Nah, itu kita harus bersyukur. Dengan adanya keberagaman itu kita harus bisa memanai apa? Bisa bersatu, saling menyayangi, saling menghargai di dalam perbedaan apa? Perbedaan adanya keberagaman di kelas. Nah, untuk pembelajaran ini sudah cukup. Untuk mengakhirinya, Bu Guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu In. Waalaikumsalam Bu Yanti. Gimana kabarnya Bu In siang hari ini setelah melakukan pembelajaran tadi? Alhamdulillah keadaan saya hari ini dalam keadaan sehat walafiat Bu. Alhamdulillah. Begini Bu In, terkait dengan yang sudah saya sampaikan kemarin waktu pra observasi bahwa setelah
setelah saya melakukan supervisi di kelas BUIN, yaitu tahap berikutnya adalah tahap pasca observasi. Nah, pada siang hari ini saya minta waktunya BUIN sebentar untuk kita ngobrol sebentar ya BUIN ya. Ya Bu. BUIN, dari obrolan kita siang pada hari ini, kira-kira harapan BUIN apa? Harapan saya pada siang ini setelah pembelajaran, saya ingin mengetahui kekurangan dan kelebihan saya dalam melaksanakan pembelajaran hari ini Bu. Tentunya saya mengharapkan masukan dari Bu Yami. Ya, jadi intinya dalam obrolan ini BUIN mengharapkan masukan, kemudian saran dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi, begitu ya Bu ya? Iya Bu. Kemudian perasaan BUIN sendiri bagaimana setelah tadi melaksanakan pembelajaran di kelas dengan anak-anak yang begitu tadi ya Bu, saya lihat antusias sekali dalam pembelajaran yang BUIN melaksanakan tadi. Saya merasa lebih lega Bu, lebih plong terkait pembelajaran yang saya sudah laksanakan hari ini Bu. Dari pembelajaran yang sudah BUIN laksanakan tadi, strategi yang Ibu sampaikan ya, strateginya menurut Ibu sendiri sudah dilaksanakan belum? Menurut saya strategi yang sudah saya lakukan sudah terlaksana Bu, dengan baik seperti yang sudah saya catatkan dalam RPP, yaitu saya sudah memetakan sesuai dengan kebutuhan siswa, yaitu dengan menggunakan RPP berdiferensiasi Bu, sesuai dengan minat kebutuhan siswa serta profil belajar siswa Bu. Iya, jadi tadi ya Bu ini ya sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang ada di RPP, tentunya pembelajaran yang Berdiferensiasi. tadi. Terkait dengan tujuan pembelajaran Bu, apakah hari ini ya pembelajaran yang sudah BUIN laksanakan itu sudah tercapai belum tujuannya? Alhamdulillah saya rasa untuk tujuan pembelajaran hari ini sudah tercapai Bu, dengan terbuktinya anak-anak sudah bisa saling menghargai dengan adanya keberagaman di dalam kelas 2 Bu. Mereka sudah bisa mulai dengan berdiskusi, bekerja sama dengan temannya, dengan karakteristik anak kelas 2 itu memang sangat berbeda ya Bu. Ada karakter yang senang gojek, ada yang suka jahil kayak gitu. Nah, mereka dengan adanya diskusi bisa saling menghargai Bu dalam keberagaman di kelas. Bersatu tadi ya, bersatu dalam keragaman yang mereka miliki. Baik BUIN, kemudian dari pembelajaran yang sudah BUIN lakukan, kira-kira bagaimana menurut BUIN? Maksud saya penilaian Ibu terkait area pengembangan yang ingin Ibu capai. Kalau menurut saya ya Bu, untuk penilaian hari ini terus pembelajarannya sudah mulai meningkat Bu. Dengan dibuktikannya anak-anak sudah mulai antusias, terus bersemangat. Dengan dibuktikan anak setelah tadi melihat tayangan video, anak-anak mulai tertarik dan semangat dalam belajar Bu. Dan saya rasa penilaiannya untuk pembelajaran ini sudah mencapai nilai 80% Ya, sebenarnya 8%. Intinya dari Ibu itu bisa membandingkan pembelajaran hari ini dengan kemarin itu lebih meningkat hari ini Bu. Iya, karena tadi ya Bu ya, media yang sudah disediakan BUIN tadi ya. Kalau dari Ibu sendiri bagaimana? Misal nih Bu, misal diberi skala 1 sampai 10, Ibu itu sudah berada di level berapa Bu? Kalau menurut saya sudah berada di level 8 Bu, karena saya sendiri juga merasakan adanya perkembangan dan perbedaan dalam pembelajaran dengan adanya planning terlebih dahulu sebelumnya, dan saya menggunakan media pembelajaran. Dalam pembelajaran itu bisa menarik minat siswa dalam pembelajaran, dengan mereka sudah mulai antusias dalam belajar, terus semangat dalam belajar Bu. Jadi intinya dengan media yang beda tadi ya, jadi sebelumnya Ibu kan menggunakan video, kemudian mempraktekkan langsung ya, gambar juga, itu adalah bisa menyenangkan anak itu ya Bu ya. Oke BUIN, selanjutnya nih, bisakah Ibu ceritakan mengenai hal-hal baik apa yang harus dipertahankan dan hal baik apa yang masih
harus diperbaiki dalam pembelajaran? Yang perlu dipertahankan dalam pembelajaran yaitu saya harus mempersiapkan dulu dalam planning sebelum pembelajaran, Bu, serta saya harus menyiapkan dulu media pembelajaran sehingga anak bisa lebih antusias dalam belajar, Bu. Oke Bu In, jadi intinya ya hal yang baik perlu dipertahankan adalah dalam pembelajaran itu Bu In harus menyiapkan dulu atau membuat planning dulu ya yang matang-matang tentang apa yang akan dilaksanakan di dalam kelas, dan juga tentunya tadi ya, alat peraga juga media yang agar anak-anak itu bisa tertarik dan lebih semangat dalam pembelajaran. Yang tadi Bu In yang perlu diperbaiki, yang masih adakah yang masih perlu diperbaiki? Yang perlu saya perbaiki yaitu tentang penilaian, Bu. Tadi dalam pembelajaran saya masih menggunakan penilaian yang sama, yaitu dengan soal evaluasinya itu saya masih membuat soal masih sama tanpa belum memperhatikan sesuai dengan kebutuhan minat belajar siswa, Bu. Intinya tadi ya Bu ya, penilaian yang Bu In buat masih sama begitu maksudnya Bu? Ya, Bu. Tidak dibedakan sesuai dengan kemampuan anak. Ya. Sedangkan hari ini kan Bu In sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Harusnya kan disesuaikan dengan kemampuan mereka masing-masing begitu ya Bu ya. Oke Bu In, dari hal-hal yang ingin diperbaiki tadi yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira rencana Ibu ke depannya apa? Rencana saya ke depannya saya akan terus belajar lagi, Bu. Saya juga akan lebih aktif lagi dalam forum KKG dalam menambah ilmu lagi saya. Terus saya juga akan lebih banyak sharing berkolaborasi dengan teman sejawat saya. Jadi intinya penting ya Bu ya, belajar terus kemudian juga aktif dalam KKG dan juga saling berkolaborasi dengan teman-teman untuk menambah wawasan kita ya Bu ya. Tentunya tentang hal yang baru ini tadi ya Bu ya, pembelajaran berdiferensi tadi. Dari rencana-rencana tersebut, kapan waktunya Bu akan melaksanakan pembelajaran atau tadi yang sudah Ibu rencanakan tadi? Ya, secepatnya Bu, mungkin besok saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di pembelajaran di kelas saya, dan saya juga akan berkolaborasi dengan teman yang lain, Bu. Gitu ya Bu. Kemudian untuk ukuran keberhasilan Bu, kira-kira bagaimana ukuran keberhasilan yang Ibu ingin? Ukuran keberhasilan saya itu anak-anak bisa lebih semangat, senang dalam pembelajaran, tentunya juga mengerti akan materi yang saya sampaikan tadi, bisa dicerna dan dimainkan oleh anak muda. Tentunya lagi KKM-nya saya harapkan bisa lebih meningkat lagi Bu dari pembelajaran yang sebelumnya. Jadi intinya anak-anak sudah bisa senang dalam pembelajaran Ibu ya, semangat, itu berarti ukuran berhasilnya seperti Ibu anggap itu adalah saya rasa itu sudah lebih meningkat ya. Kemudian ditambah lagi KKM-nya ya, dari tadi yang penilaian Ibu sudah 80, kalau bisa lebih meningkat lagi ya. Baik Bu In. Untuk mencapai keberhasilan Bu In, untuk mencapai keberhasilan yang Ibu inginkan nih, kira-kira siapa yang bisa mendukung Ibu dalam keseharian Ibu dalam pembelajaran? Untuk mencapai keberhasilan yang bisa mendukung saya yaitu terutamanya dari siswa sendiri ya Bu. Tanpa dukungan siswa saya juga tidak akan bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Tentunya selain siswa saya juga perlu dukungan dari teman-teman sejawat Bu. Jadi harus ada dukungan ya dari semua warga sekolah intinya ya, dari siswa, dari teman-teman juga ya Bu ya. Baik Bu In, dari pertemuan ini apakah masih ada yang mengganjal di hati Ibu? Mungkin masih ada yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup Bu, tidak ada. Cukup ya Bu In ya. Baiklah Bu In, begini Bu In, dari pembelajaran yang Bu In sudah lakukan pada hari ini ya, dari secara keseluruhan saya nilai bahwa pembelajaran yang Bu In laksanakan itu sudah bagus ya. Jadi Bu In sudah menyiapkan RPP, kemudian menyiapkan media pembelajaran, kemudian strateginya juga itu sudah sangat bagus Bu In, pertahankan ya Bu In ya. Nah, memang betul Bu In,
dari pengamatan saya tadi ya di dalam pembelajaran, bahwa pembelajaran Bu In itu adalah yang Bu In laksanakan kan berdiferensiasi. Ibu sudah memetakan sesuai dengan kebutuhan anak, kemudian minat anak juga ya. Tapi ya tentang penilaian tadi ya, Ibu sudah bisa menggali kekurangan Ibu sendiri ya. Untuk penilaiannya tadi adalah Ibu masih menyamakan ya, yang seharusnya kan tadi dibedakan sesuai dengan kebutuhan anak-anak gitu ya. Terima kasih Bu In atas obrolan kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga Bu In itu selalu sehat ya, selalu semangat ya dalam pembelajaran. Ya, untuk tujuannya adalah bisa mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada anak. Begitu Bu In? Iya Bu. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Terima kasih. Demikian percakapan saya dengan Bu Indah, Sarjana Pendidikan, tentang supervisi terutama pada tahap pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.